Perkembangan sapi perah di wilayah Kabupaten Bandung terdapat di beberapa kecamatan, di antaranya Pangalengan, Arjasari, Kertasari, Ciwidey, Pasir Jambu, Rancabali, Cilengkrang, dan Katapang. Kontribusi Kabupaten Bandung dari komoditas sapi perah cukup signifikan dan penting di Provinsi Jawa Barat, yaitu menempati posisi kedua setelah Kabupaten Bandung Barat. Budidaya sapi perah yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Bandung Barat diantaranya terdapat di Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Di tempat ini sapi perah dikelola kelompok ternak Top Tani yang berdiri sejak tahun 2007 dan diketuai Haji Kusno. Bersama 15 anggota kelompoknya, Haji Kusno mengelola peternakan yang memiliki 92 ekor sapi, terdiri dari 40 induk sapi perah, 15 anak sapi atau pedet, dan 37 sapi potong. Sekilas, tak ada yang berbeda antara sapi perah dengan jenis sapi pada umumnya. Namun jika diperhatikan lebih teliti, sapi perah yang awalnya diimpor dari Australia dan dibudidayakan di Jawa Barat sejak tahun 1968 ini mempunyai warna kulit yang berbeda dengan sapi potong. Warna kulit sapi perah umumnya bercampur antara hitam dan putih, sementara sapi potong berwarna coklat kemerahan. Untuk mendapatkan sapi perah yang memiliki kemampuan berproduksi tinggi, beranak setahun sekali dan umur produksi lebih lama, pemilihan calon induk ternak perah memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk mendapatkan ternak yang baik atau sapi yang baik itu tergantung daripada bibit. Insya Allah kalau bibitnya baik, itu akan menghasilkan produksi yang baik pula. Ciri-ciri bibit yang baik, tubuh badan rata tidak bengkung, kaki lurus, tidak bengkok ke belakang, karena itu mengakibatkan ambruk. Jadi kalau sudah agak tua mau melahirkan pun pasti ambruk. Itu kalau bibit yang tidak baik. Sapi perah yang sehat tentu saja berpengaruh pada produksi susu yang dihasilkan. Dari 40 induk sapi perah yang berproduksi di tempat ini, bisa menghasilkan 400 liter susu setiap harinya. Pemerahan susu di kelompok ternak Top Tani dilakukan dengan cara modern, yaitu dengan menggunakan mesin perah. Penggunaan mesin perah dinilai lebih efisien dari segi waktu, hasil susu lebih higienis, produksi susu lebih baik dan berkualitas.
Meski menggunakan cara modern dalam pemerahan susu, untuk membersihkan sisa susu yang diperah tetap dilakukan dengan menggunakan tangan. Produksi di sini sudah mulai bagus, Bu. Rata-rata per ekor itu sekitar 20-an lah per ekor. Dan keseluruhannya produksinya itu mencapai 400 liter per hari. Dari 400 liter susu yang dihasilkan induk sapi perah, sebagian dibeli oleh konsumen yang datang langsung ke tempat ini, dan sebagian lagi disalurkan ke Koperasi Mitra Mandiri di Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Susu yang dihasilkan induk sapi perah juga diberikan pada anak sapi yang langsung meminumnya dari wadah tempat menampung susu sapi yang telah diperah. Seperti manusia, sapi juga memiliki jadwal rutin kegiatan sehari-hari, termasuk sapi perah yang dikelola kelompok ternak Top Tani. Kegiatan sapi perah ini dimulai dari memandikan sapi dan membersihkan ambing atau puting susu sapi. Setelah itu, dilakukan pemerahan susu sambil memberi sapi makan. Pemerahan susu sapi di tempat ini dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Setelah dilakukan pemerahan susu pada pagi hari, sapi kemudian beristirahat agar kembali segar dan siap diperah pada sore hari. Kesatu, Bu, kalau pagi-pagi dimandiin, keduanya dicuci ambingnya, ketiganya diperah, keempat dikasih comboran, Bu, kelimanya dikasih rumput, udah dikasih rumput perlu istirahat sapinya yang bagus. Keenam itu posisi sapi nanti diperah lagi jam 2, dicuci lagi sama diperah lagi biar steril, Bu, gitu, biar daya produksi meningkat, kualitasnya baik. Pemilihan pakan juga berpengaruh pada produksi susu yang dihasilkan sapi perah. Pakan yang diberikan pada sapi perah yang dikelola kelompok Top Tani terdiri dari 2 jenis, yaitu makanan pokok berupa rumput yang dicacah dan makanan tambahan. Dalam sehari, seekor sapi perah menghabiskan pakan 17-18 kg makanan.
Selain makanan pokok, sapi perah juga diberikan makanan tambahan berupa konsentrat. Konsentrat yang diberikan terdiri dari campuran singkong yang dihaluskan, dedak, dan ampas tahu yang berfungsi sebagai penguat dan dapat meningkatkan produksi susu. Selain bibit baik, tergantung daripada memberikan makanan. Makanan harus minimal 17 kilo. Yang paling baik lagi, dia harus mendapatkan protein 16-17 protein. Itu insya Allah itu hasilnya akan baik. Untuk pakan, saya pakai ramuan sendiri. Satu dari singkong, yang kedua dari ampas tahu, yang ketiga dari dedak. Itu kira-kira satu sapi untuk jenis sapi perah ini 17 kilo sampai 18 kilo per hari. Jadi itu untuk 2 kali makan. Sisanya rumput kira-kira 10% dari berat badan sapi. Selain pakan, tata laksana kandang juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Kandang sapi harus selalu dijaga kebersihannya. Selain itu, ventilasi kandang harus menjamin bahwa udara di dalam kandang tidak mengandung aminia dari kotoran ternak secara berlebihan, karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan ternak. Yang ketiga mengenai kebersihan kandang supaya tidak mengakibatkan sapi itu borok atau cacat. Yang keempatnya mungkin kandang steril, bersih dengan ada udara. Untuk kebersihan bawah itu steril, tiap jam kotoran harus diambil. Jadi tidak boleh kotoran itu sampai basah. Jadi kotoran itu sampai didudukin atau itu tidak boleh. Jadi tidak boleh dikekap atau ini udaranya terlalu panas juga itu mengakibatkan menurunkan hasil susu tersebut. Bentuk kandang juga menjadi perhatian khusus karena berpengaruh pada kesehatan sapi. Kandang sapi dibuat terbuka, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, sehingga sirkulasi udara di kandang sapi tetap segar, baik dari atas maupun dari bawah kandang. Kandang yang baik itu tidak boleh terlalu tinggi, juga tidak boleh terlalu pendek, karena itu mengakibatkan udara kurang baik. Jadi mungkin dari uap bawah itu pun mengakibatkan sapi ini jadi lemah, jadi lemes, nafsu makannya juga jadi kurang. Karena uap dari bawah ini harus bisa bergantian. Maka dibuat kandang sapi terbuka, jangan tertutup. Jadi udara selalu bergantian. Itu mengakibatkan sapi insya Allah akan sehat seterusnya. Perawatan sapi memang tidak terlihat begitu sulit. Namun satu hal yang harus diperhatikan dalam merawat sapi adalah bagaimana mengikuti kebiasaan dan kemauan sapi itu sendiri. Kemauan dia gitu, maunya dia istirahat, jangan terlalu diganggu. Lagu pemerahan diperah, lagu istirahat Bu, itu yang paling bagus Bu gitu. Yang paling utama itu faktor
kelemahan kalau petani mayoritas di sini sapi nggak bisa istirahat full, Bu. Kalau di sini alhamdulillah, di kandang ini alhamdulillah sapi full istirahatnya, terjamin kesehatannya maupun dari segi kandang maupun segi lingkungan, alhamdulillah membantu banget. Hal ini menjadi bagian yang penting karena perawatan sapi yang baik berpengaruh pada produksi dan kualitas susu yang dihasilkan. Kesatu harus rajin, keduanya kita mengikuti arah sapi, Bu. Bukan mengarahi, kita mengikuti arah orang, Bu. Sapi yang mengikuti, kita yang mengikuti sapi, Bu. Maunya sapi bagaimana, kita merawat yang bagus, mau hasilnya bagus, kita harus bagus merawat sapinya, Bu. Kalau kita tidak disepertikan manusia, itu perawatan sapi hasilnya mungkin jelek, Bu. Jelek banget, Bu. Kenapa itu bisa dibilangin jelek? Itu kan kita memerlukan produksi yang bagus, protein yang tinggi gitu, biar jual susunya lancar sama yang menerimanya KPBS maupun agen-agen, ke susunya berkualitas layak dikonsumsi sama orang-orang. Pengembangan budidaya sapi perah pada kelompok top tani diarahkan untuk menjadi unit usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak, di samping menumbuhkan dan memperkuat sentra-sentra ternak perah. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung terus melakukan pembinaan bagi para peternak, agar budidaya sapi perah dapat menjadi nilai tambah bagi perekonomian peternak. Jadi kelompok top tani ini berdiri sejak tahun 2007 dan kita arahkan untuk menjadi suatu unit usaha dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak. Di samping untuk memperkuat, menumbuhkan sentra-sentra ternak perah ini. Dan untuk itu perlu kita fasilitasi dengan berbagai pembinaan, baik itu pembinaan secara teknis budidaya, sampai dengan sistem pencatatan atau recording. Keberhasilan usaha peternakan sapi perah juga perlu didukung dengan memberikan harga susu yang layak bagi para peternak. Saat ini harga susu dinilai masih kurang memadai dibanding harga pakan yang dikonsumsi sapi perah setiap hari. Hal ini tentu tidak bisa diabaikan begitu saja, karena pakan ternak berpengaruh besar pada produksi susu yang dihasilkan. Sampai saat ini kendala yang dihadapi ya masih rendahnya harga susu, masih jauh untuk mencapai harga yang layak gitu buat peternak. Ya harga layaknya sekitar 7.500 itu sudah cukup untuk biaya pakan dan bisa meningkatkan kesejahteraan peternak. Ya selama ini harganya hanya Rp5.000. Selain memberikan harga susu yang layak bagi peternak, keberhasilan usaha peternakan sapi perah tidak luput dari pengendalian penyakit ternak, khususnya penyakit Brucella dan antraks. Surveillance penyakit terutama Brucella dan antraks dilakukan tidak hanya di lokasi yang pernah terjadi wabah, namun juga di lokasi lain yang beresiko tinggi terjadinya penularan penyakit, misalnya di pasar hewan, rumah potong hewan, dan lokasi peternakan lainnya.
Upaya yang perlu dilakukan adalah pengawasan lalu lintas ternak, sosialisasi dan vaksinasi brusellosis, serta mendorong peningkatan kerjasama masyarakat sebagai pelaku usaha. Peternakan sapi perah di Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, merupakan peternakan yang berpotensi untuk terus dikembangkan. Budidaya sapi perah di kelompok ternak Top Tani ini sudah selayaknya didukung dan menjadi contoh bagi peternak lain di Jawa Barat. Agar susu yang dihasilkan dari peternakan ini bukan hanya dapat menyehatkan para konsumen yang mengkonsumsinya, tapi juga bisa membuat peternak sehat dan sejahtera di masa yang akan datang. Harapannya ke depan, produksi susu bisa meningkat dan harga susu bisa meningkat dengan baik sehingga tingkat kesejahteraan para peternak itu akan lebih baik lagi.